Kita ke informasi lain, pemirsa. Pejabat Kebijakan Publik Bonatua Silalahi telah menerima seluruh salinan dokumen ijazah Joko Widodo. Ia menerima total 5 berkas ijazah Jokowi saat mencalonkan diri menjadi wali kota Solo, gubernur Jakarta, dan calon presiden. Bonatua Silalahi telah menerima salinan lengkap ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Salinan tanpa sensor ini diterima oleh Bonatua dari KPU Kota Surakarta, KPU Provinsi Jakarta, dan KPU Pusat. Terakhir, Bonatua menerima 2 salinan ijazah Jokowi dari KPU Kota Surakarta saat Jokowi menjadi wali kota Solo pada tahun 2005 dan 2010. Sebelumnya Bonatua juga telah menerima 1 salinan ijazah Jokowi dari KPU Provinsi Jakarta saat Jokowi jadi gubernur, dan 2 salinan ijazah Jokowi dari KPU Pusat saat mengikuti Pilpres 2014 dan 2019. Dengan demikian, total berkas ijazah Jokowi yang diterima Bonatua ada 5 dan seluruhnya tanpa sensor. Dibukanya akses terhadap ijazah Joko Widodo ini setelah Komisi Informasi Pusat mengabulkan permohonan Bonatua yang menyatakan ijazah Jokowi bisa diakses. Pemirsa, Majen TNI Purnawirawan Prihati Pujowaskito resmi dilantik menjadi Direktur Utama BPJS Kesehatan yang baru. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Prihati Pujowaskito yang akan menjabat hingga tahun 2031 menggantikan posisi Ali Gufron Mukti yang jabatannya habis pada Februari ini. Usai pelantikan, Prihati bersama jajarannya memastikan akan melanjutkan berbagai tugas dan berjanji akan bekerja keras dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Prihati menyadari ini menjadi amanah yang besar karena menyangkut kesehatan sosial dari 283 juta jiwa peserta BPJS. Jadi saya merasa menerima amanat yang besar, jadi akan ikut menyelenggarakan jaminan kesehatan sosial yang pesertanya 283 jiwa tadi, dan ini juta ya, 283 juta jiwa, dan kerjasama dengan 23.000 fasilitas kesehatan dan 3.000 rumah sakit. Ya, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memberikan surat perintah untuk penugasan ini, dan tentunya kepada direksi dan dewas sebelumnya yang telah memberikan pondasi yang kokoh pada program ini, dan kami akan melanjutkan yang baik-baik. Dan kami siap, Pak, melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan siap bekerja keras untuk pelayanan yang mudah. Pemirsa, pasca dinonaktifkan BPJS penerima bantuan iuran, banyak masyarakat tidak bisa berobat. Hal ini juga dirasakan warga Pelalawan Riau yang memiliki perekonomian bawah. Puluhan ribu warga Pelalawan yang tidak mampu kesulitan berobat ke rumah sakit. Hal ini dimulai sejak pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan bahwa BPJS PBI atau pemegang Kartu Indonesia Sehat dinonaktifkan per tanggal 1 Februari 2026. Dede Tohid Solihin, warga Gang Cempeda, Kecamatan Pangkalan Kerinci Riau, menjadi salah satu warga yang mengalami kesulitan akibat kebijakan pemerintahan ini. Dede terkejut usai anak bungsunya berobat justru ditagih biaya sebesar Rp90.000. Dede yang merupakan penjual sayur keliling ini kebingungan hingga akhirnya mencari pinjaman ke tetangga. Namun menurut Kepala Dinas Sosial setempat, pemuktahiran data sudah sesuai dengan kondisi lapangan. Jadi mereka-mereka yang dinonaktifkan, kita meminta surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh aparat desa. Kemudian seperti saya katakan tadi, KK-nya, KTP-nya, kontak personnya, dan surat menyatakan bahwa masyarakat tersebut membutuhkan perawatan kesehatan. Baik itu surat keterangan dari puskesmas atau pelayanan kesehatan pertama, baik itu surat rujukan yang sudah sebelumnya sudah berobat dan ada rujukannya. Kemudian surat kontrol yang mungkin dia sudah beberapa kali dan dia sangat membutuhkan perawatan tadi, makanya dia memegang surat kontrol, dan ini akan kita dahulukan.
Warga Pelalawan yang memiliki kartu BPJS PBI jumlahnya mencapai 171.030 orang. Sedangkan kartu yang dinonaktifkan sebanyak 27.943 orang. Sisanya 150.000 lebih masih aktif. Dari Kabupaten Pelalawan Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, berburu takjil merupakan salah satu momen yang paling ditunggu saat Ramadan. Warga berbondong-bondong menyerbu lapak takjil di Jalan Kramat, Jakarta Pusat. Di hari kedua Ramadan, pemirsa, warga antusias berburu beragam jenis takjil untuk berbuka puasa. Beragam takjil berupa makanan ringan dengan cita rasa manis seperti aneka kue dan juga makanan gorengan yang memiliki cita rasa asin, gurih hingga pedas diburu warga. Selain makanan ringan, lapak takjil di kawasan Kramat, Jakarta Pusat ini juga menjajakan makanan berat yang beragam pilihan yang dapat dinikmati saat berbuka puasa. Pemirsa, kue nastar identik dengan selai nanas. Namun ada yang unik dengan nastar di Malang, Jawa Timur karena berbentuk apel. Seorang pengusaha kue kering meraup cuan dengan nastar apel. Setiap hari, para pekerja rumah kue Obi ini sibuk menyelesaikan pesanan kue kering untuk Lebaran, khususnya kue nastar apel. Bentuknya yang unik menyerupai buah apel, lengkap dengan selai apel buatan sendiri, membuat kue ini banyak diburu pembeli sejak awal Ramadan lalu. Setiap hari sedikitnya 300 hingga 400 toples kue nastar apel dipesan pembeli. Tak hanya untuk oleh-oleh, sejumlah pembeli memesan kue nastar apel ini sebagai hampers yang dipadukan dengan beberapa kue kering lainnya. Kalau untuk hampers, ini mulai bulan kemarin sudah banyak permintaan. Masuk Maret, bulan Ramadan ini permintaan meningkat sampai 30%. Semuanya minta ada nastar apelnya. Sejak awal hingga pekan pertama bulan Ramadan, sudah ada lebih dari 1.000 toples kue nastar apel dan ratusan hampers yang dipesan. Untuk harga kue nastar apel ini dibanderol mulai dari Rp80 hingga Rp150.000 per toples. Sementara hampers dibanderol mulai dari 300 hingga jutaan rupiah. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, masjid dan musola dipenuhi warga saat malam pertama sholat tarawih pada Rabu 18 Februari 2026 lalu. Sejak sore hari, suasana di sejumlah rumah ibadat tampak ramai warga yang hendak menunaikan ibadah sekaligus mengikuti tradisi sedekah tahunan. Inilah suasana ribuan warga saat madati musola wakaf Abdullah, Kelurahan Kepanjin, Sumeneb, Jawa Timur jelang ibadah sholat tarawih. Sejak sore hari, suasana di sejumlah rumah ibadah ramai. Antusiasme warga tersebut tidak hanya terlihat dalam pelaksanaan ibadah, tetapi juga tradisi pembagian sedekah tahunan. Penyaluran bantuan senilai ratusan ribu rupiah per orang tersebut merupakan zakat mal dari Said Abdullah, politisi senior PD Perjuangan yang juga merupakan anggota DPR RI Dapil Madura. Ia rutin membagikan zakat mal kepada para jamaah tarawih saat bulan suci Ramadan. Masyarakat berharap tradisi pembagian zakat usai sholat tarawih ini terus berlanjut sebagai bagian dari semangat berbagi dan memperkuat solidaritas sosial di Kabupaten Sumeneb. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan.